Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 C SMA Negeri 15 Pekanbaru akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan tema rumah kaca dan judul peningkatan rumah kaca dan perubahan iklim ekstrim. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad bin Alifandi menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah. Saya Atar Fazli Ramadan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan metode. Saya Faiz Ramadan menjelaskan tentang pembahasan. Saya Radi Hafiz Zafika Putra akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Rumah kaca adalah sebuah bangunan di mana tanaman dibudidayakan. Sebuah rumah kaca terbuat dari gelas atau plastik. Dia menjadi panas karena radiasi elektromagnetik yang datang dari matahari memanaskan tumbuhan, tanah, dan barang lainnya di dalam bangunan ini. Kaca yang digunakan untuk rumah kaca bekerja sebagai medium transisi yang dapat memilih frekuensi spektral yang berbeda-beda. Dan efeknya adalah untuk menangkap energi di dalam rumah kaca yang memanaskan tumbuhan dan tanah di dalamnya, dan juga memanaskan udara dekat tanah, dan udara ini dicegah naik ke atas dan mengalir keluar. Oleh karena itu, rumah kaca bekerja dengan menangkap radiasi elektromagnetik dan mencegah konveksi. Awal mula terjadinya efek dari rumah kaca disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki fungsi utama untuk menghemat sinar matahari yang berada di atmosfer. Jika lapisan ozon rusak, maka suhu bumi pun akan terus meningkat. Pembangunan rumah kaca ilegal memicu keresahan warga di sekitarnya. Misalnya, akibat minimnya kesadaran masyarakat atas bahaya rumah kaca ilegal dapat merusak kualitas udara yang berada di sekitar tempat pembangunan rumah kaca tersebut. Dengan adanya rumah kaca, maka dapat mengontrol suhu dan kelembapan di dalam ruangan, sehingga membuat lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan tanaman. B. Rumusan masalah. A. Mengapa pengadaan rumah kaca ilegal di benua Asia menjadi pemicu kerusakan udara? B. Bagaimana peran PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa dalam pengendalian kelembapan udara di benua Asia? C. Tujuan. Adapun tujuan kami yaitu yang pertama, mengetahui pengadaan rumah kaca ilegal dan kelembapan udara di benua Asia. Yang kedua, mengetahui peran PBB dalam mengatur regulasi pembangunan rumah kaca di benua Asia. Yang ketiga, mengetahui fasilitas PBB dalam mengatasi perubahan iklim ekstrim di benua Asia. D. Manfaat. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan tentang rumah kaca. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang kelembapan udara. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang pentingnya rumah kaca terhadap perubahan iklim. Serta yang terakhir, 4. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya peran PBB mengawasi dan membimbing pembangunan rumah kaca. Bab 2. Metode. Dengan penulisan karya ilmiah kami menggunakan metode eksperimen, yakni metode penulisan yang bertujuan merancang, mempersiapkan, melaksanakan, melaporkan, membuktikan, serta menarik kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan. Sebelum melakukan penulisan, terlebih dahulu kami melakukan. Pertama, pada tanggal 18 Januari 2024, kami menentukan judul sesuai dengan objek yang telah ditentukan oleh guru bahasa Indonesia kami. Kami menetapkan untuk memilih objek rumah kaca dengan judul peningkatan rumah kaca dan perubahan iklim yang ekstrim. Yang kedua, pada tanggal 23 Januari 2024, setelah menentukan judul, kami membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan dengan 5 jenis pertanyaan, yaitu sebab, proses operasional, akibat, dan harapan. Yang ketiga, pada tanggal 30 Januari 2024, setelah itu kami mengumpulkan semua pertanyaan dan membentuk kuesioner. Yang keempat, pada tanggal 1 Februari 2024, setelah membentuk kuesioner, kami melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek. Selanjutnya yang kelima, pada tanggal 6 Februari 2024, setelah melakukan wawancara, kami merumuskan masalah berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. Yang keenam, pada tanggal 13 Februari 2024, setelah menentukan rumusan masalah, kami membagi tugas untuk membuat bab pembahasan. Dan yang terakhir, nomor 7, pada tanggal 15 Februari 2024, setelah pembahasan selesai, kami melengkapi bagian karya tulis ilmiah dengan cara membagi tugas. Bab 3. Pembahasan. 1. Mengapa? Masalah. Mengapa pengadaan rumah kaca ilegal di benua Asia menjadi pemicu kerusakan udara? Jawaban. Pengadaan rumah kaca ilegal di benua Asia dapat menjadi pemicu kerusakan udara karena proses produksi dan penggunaan bahan-bahan kimia yang tidak terkontrol. Penggunaan bahan-bahan kimia yang tidak terkontrol
tanpa izin seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan pupuk sintetis yang dapat mencemari udara. Selain itu, pembakaran sampah dan limbah di sekitar rumah kaca ilegal dapat melepaskan polutan udara yang merugikan kesehatan di sekitar lingkungan. Selain itu, rumah kaca ilegal cenderung tidak mematuhi standar konstruksi yang aman dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan kebocoran gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Gas-gas ini dapat mempercepat terjadi pemanasan global dan mengakibatkan perubahan iklim yang merugikan. Dengan demikian, pengadaan rumah kaca ilegal di benua Asia berpotensi menjadi pemicu kerusakan udara karena berdampak negatifnya terhadap kualitas udara dan kontribusinya terhadap perubahan iklim. Pengadaan rumah kaca ilegal di benua Asia memiliki dampak serius terhadap kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan. Pertama-tama, praktik ilegal ini sering melibatkan penggunaan bahan kimia beracun seperti pestisida dan pupuk sintetis dalam jumlah yang tidak terkontrol. Proses produksi yang tidak diawasi dengan ketat dapat mengakibatkan emisi gas dan partikel berbahaya ke udara, mencemari lingkungan sekitarnya dan mengancam kesehatan masyarakat. Selanjutnya, rumah kaca ilegal cenderung mengakibatkan standar konstruksi yang ramah lingkungan. Material bangunan yang digunakan mungkin mengandung zat-zat berbahaya dan desain yang tidak efisien dapat menyebabkan kebocoran gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida dan metana. Gas-gas ini memiliki potensi besar untuk mempercepat efek pemanasan global dan menyebabkan perubahan iklim yang merugikan. Pembakaran limbah sampah di sekitar rumah kaca ilegal juga menjadi masalah serius. Proses pembakaran ini menghasilkan emisi gas rumah kaca, polutan udara, dan partikel halus yang dapat mencemari udara dan tanah di sekitarnya. Dampaknya tidak hanya terbatas pada wilayah setempat, tetapi dapat merambah ke daerah yang lebih luas, menciptakan masalah lingkungan yang bersifat regional. Akibatnya, pengadaan rumah kaca ilegal di Asia tidak hanya merugikan secara lokal, tetapi juga konsekuensi global. Upaya penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap praktik ilegal ini menjadi sangat penting untuk melindungi kualitas udara, kesehatan manusia, dan memitigasi dampak negatif terhadap perubahan iklim. Pengadaan rumah kaca ilegal di benua Asia memberikan kontribusi signifikan terhadap kerusakan udara melalui serangkaian proses yang mencakup produksi, penggunaan bahan kimia, pembangunan, dan pengelolaan limbah. Pertama-tama, dalam tahap produksi, rumah kaca ilegal seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan pupuk sintetis dalam jumlah yang tidak terkontrol. Penggunaan intensif zat-zat ini tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga menciptakan emisi gas yang merugikan kualitas udara sekitarnya. Selanjutnya, pembangunan tanpa izin cenderung mengakibatkan standar konstruksi yang aman dan berkelanjutan. Material bangunan yang mungkin mengandung zat beracun dapat merilis senyawa berbahaya ke udara seiring waktu. Selain itu, rumah kaca ilegal seringkali tidak memperhatikan efisiensi energi dan pengelolaan limbah, menciptakan risiko kebocoran gas rumah kaca yang dapat mempercepat pemanasan global. Pengelolaan limbah yang buruk juga menjadi isu serius. Pembakaran limbah di sekitar rumah kaca ilegal melepaskan polutan udara, termasuk partikel halus dan senyawa beracun yang dapat mencemari udara dan tanah di sekitarnya. Efek negatifnya dapat menyebar jauh, menciptakan dampak regional dan bahkan global terhadap kualitas udara. 2. Mengapa? Masalah: bagaimana peran PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dalam pengendalian kelembapan udara di benua Asia? Jawaban: PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa di benua Asia memiliki peran penting dalam pengendalian kelembapan melalui kebijakan lingkungan, pengelolaan sumber daya air, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Mereka dapat menerapkan regulasi terkait industri dan pertanian untuk mengurangi dampak negatif terhadap kelembapan tanah. Selain itu, investasi dalam infrastruktur drainase dan pengelolaan banjir juga menjadi bagian kunci dari upaya mereka untuk menjaga keseimbangan kelembapan di wilayah tersebut. PBB di benua Asia memiliki peran krusial dalam upaya pengendalian kelembapan, mengingat pentingnya fenomena ini terhadap berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek utama adalah melalui kebijakan lingkungan yang ketat untuk mengurangi dampak industri terhadap kualitas udara dan tanah. Pembatasan emisi dan penegakan peraturan lingkungan dapat membantu memitigasi degradasi lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan kelembapan. Selain itu, pengelolaan sumber daya air menjadi fokus utama PBB dalam menjaga kelembapan. Mereka dapat mengembangkan
mereka dapat mengembangkan strategi penanggulang penggunaan air untuk sektor industri, pertanian, dan domestik guna mengoptimalkan distribusi air tanah. Pemberdayaan petani dengan teknologi irigasi yang efisien juga dapat mendukung pelestarian kelembapan tanah. PBB dapat mengencarkan upaya mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari strategi pengendalian kelembapan. Ini termasuk promosi energi terbarukan, penanaman hutan, dan kebijakan perlindungan lingkungan. Penelitian dan inovasi dalam teknologi hijau juga perlu didukung untuk mengurangi jejak karbon dan menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kelembapan. Selain itu, investasi dan infrastruktur drainase dapat mengelola banjir menjadi aspek krusial. PBB dapat merancang sistem drainase yang efektif dan membangun tanggul untuk melindungi wilayah dari banjir yang dapat mengakibatkan kelembapan berlebih. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan ini juga menjadi kunci kesuksesan. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut, PBB di benua Asia dapat memainkan peran utama dalam menjaga keseimbangan kelembapan, mendukung keberlanjutan lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan lingkungan. PBB di benua Asia memiliki tanggung jawab yang kompleks dalam pengendalian kelembapan dan peran mereka mencakup sejumlah aspek strategis yang berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dalam ranah kebijakan di lingkungan, PBB dapat mengimplementasi regulasi yang ketat terkait emisi industri dan penggunaan bahan kimia berpotensi merugikan kelembapan tanah. Memastikan penegakan peraturan ini menjadi esensial untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengaruhi lingkungan kelembapan. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya air merupakan aspek kunci dalam menjaga kelembapan. PBB dapat mengembangkan strategi terpadu untuk memantau dan mengelola penggunaan air di berbagai sektor, mulai dari industri hingga pertanian. Menyuluhkan kepada petani tentang praktik irigasi yang efisien, pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, dan penerapan teknologi hijau dalam sektor pertanian juga dapat menjadi bagian dari pendekatan holistik ini. Dalam menghadapi perubahan iklim, PBB perlu fokus pada upaya mitigasi untuk mengurangi dampak yang mungkin mempengaruhi kelembapan. Ini melibatkan pendorong penggunaan energi terbarukan, upaya reforestasi, dan promosi praktik berkelanjutan di sektor-sektor kunci. Mendorong penelitian dan mengembangkan teknologi inovasi juga menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim. Investasi dalam infrastruktur adalah langkah nyata dalam pengelolaan kelembapan. Sistem drainase yang canggih, tanggul, dan proyek-proyek mitigasi banjir yang membantu melindungi wilayah dari kejadian ekstrim yang dapat merugikan keseimbangan kelembapan. PBB juga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ini, memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks setempat. Dengan menggabungkan semua aspek ini, PBB di benua Asia dapat memainkan peran yang semakin signifikan dalam menjaga kelembapan, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, dan melindungi masyarakat dari risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Kesadaran akan pentingnya sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai hasil yang positif dalam upaya pengendalian kelembapan. Kesimpulan dari seluruh penjelasan di atas adalah dengan demikian, PBB di benua Asia memiliki peran integral dalam pengendalian kelembapan melalui kebijakan lingkungan, pengelolaan sumber daya air, upaya mitigasi perubahan iklim, investasi dalam infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat lokal. Pendekatan holistik ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan kelembapan, mewujudkan lingkungan berkelanjutan, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim. Kesadaran akan kompleksitas tantangan ini dan kerjasama lintas sektor menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dan menjaga kelembapan di wilayah tersebut. Kebijakan lingkungan yang efektif, termasuk regulasi terkait emisi industri dan perlindungan sumber daya alam, menjadi landasan untuk mencegah degradasi lingkungan yang dapat mempengaruhi kelembapan tanah. Sementara itu, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana dan berbasis data membantu mengoptimalkan distribusi air tanah dengan memberikan perhatian khusus pada sektor industri dan pertanian yang seringkali menjadi pendorong utama penurunan kelembapan. Bab 4. Simpulan dan saran. A. Kesimpulan.
1. Rumah kaca ilegal di benua Asia masih setengah dari standar kelembapan udara, sekitar 50%. 2. PBB dalam kurung Persatuan Bangsa-Bangsa dapat menggencarkan upaya mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari strategi pengendalian. 3. PBB Persatuan Bangsa-Bangsa memiliki peran integral dalam pengendalian kelembapan melalui kebijakan lingkungan, pengelolaan sumber daya air, upaya mitigasi perubahan iklim, investasi dalam infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat lokal. 4. PBB memiliki tanggung jawab yang kompleks dalam pengendalian kelembapan dan peran mereka mencakup sejumlah aspek strategis yang berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. B. Saran untuk mewujudkan kualitas udara yang sehat, kami berharap yang pertama, PBB harus mencari tahu cara untuk melegalisasi atau ada rencana untuk memperbaiki agar rumah kaca ilegal tidak terus bertambah. 2. PBB seharusnya melakukan renovasi penuh terhadap rumah kaca ilegal agar sesuai dengan peraturannya. Yang ketiga, PBB seharusnya lebih tegas agar rumah kaca ilegal tidak terus bertambah sehingga kelembapan udara tidak semakin memburuk. Daftar pustaka Reza Rahmayanda, SIKOM, 1 Februari 2024. Rumah kaca ilegal bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. DRA Dewi Diani, 22 Februari 2024. PBB perlu fokus untuk mengurangi rumah kaca ilegal. Novi Novitasari SPD, 26 Februari 2024. Bangunlah rumah kaca sesuai dengan standar yang berlaku. Sumber dari internet. Yang pertama itu ada faberta.umsul.id, yang kedua ada kompas.com, yang ketiga ada Spada, yang keempat ada berita99.com, yang kelima ada Faberta Umsu ACID 2023 tanggal 5 bulan 5 tanggal 17 pengertian rumah kaca. Yang selanjutnya ada Wikipedia. Yang selanjutnya ada gramedia.com, literasi manfaat greenhouse. Dan yang terakhir ada P2K Stekom ACID, Eksklopedia rumah kaca. Itulah penjelasan karya tulis ilmiah kami. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.